yang kau ciptakan ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh makanya kalau kampung kita kagak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasulullah juga, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ya, Pak. Kadang-kadang terbalik, jadi orang kaya yang undang tuh buru-buru. Banyak kan begitu, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 dibaca, la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Orang kaya yang mati. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, la kelar ya. Beseknya kuntet. Dalam atau rayam negeri mau bihun ya. Tahu aja po. Makin malam makin PA Bib, biarin. Nggak apa-apa, saya mau dikatain PA, saya ikhlas. Yang penting empo abang pada tawa. Berarti empo abang semua nawain orang PA kan? Berarti kita sama-sama PA. PA berjamaah. Masya Allah, luar biasa Nabi kita Muhammad Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf po, bang, kita kalau kemana-mana nih bawa kotoran di perut kita. Dalam perut banyak kotoran nih. Kemana aja kotoran di dalam perut kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah bang kalau buang air tehnya ngilang. Nabi kalau buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bang, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran po, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Bau. Wah. Maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin po tuh sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Wangi. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu. Nih dengerin Bu, jangan belaga-belaga budak. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, lu tarik aja sini bang, minyak misik bang, habis lu lap lu cium, rasain bau perengus lu. Hai dede, tawa lagi Bib. Ya biarin Bib, nggak apa-apa, kita mah kayak topeng monyet, kita ditawain mulu. Nabi jangan macam-macam. Nabi nih mulid, kemuliaan akhlaknya dirawi kita baca, itu udah dibaca semua. Kalau kita paham apa tadi sebenarnya nggak usah pakai ceramah, lah itu aja udah kita baca, kita paham, bener. Nggak usah ada ceramah-ceramah, dirawi udah tadi udah dibaca semua riwayatnya. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam salah satu kutipannya beliau. Dalam karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget bang. Mana buktinya? Waktu dandanin Ka'bah, Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, Ka'bah rusak, didandanin sama Rasulullah, naik ke atas Ka'bah, angin kenceng dari bawah, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Rasulullah, kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis po, tibang betis. Yang belaga-belaga budak, tibang betis.
Kita sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tau, naik motor Mio pakai celana wahai loh. Sore-sore dia mejeng di BKT, moncong buat pakai kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget ya. Tau malu bener dah. Pakai jilbab, anak perempuan kita ajarin suruh pakai jilbab, po. Hati-hati. Jilbab sama kudungan beda. Yang dipakai di pala empok itu kudungan namanya. Nih kudungan tuh empok pakai. Kudungan beda sama jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Nabi betisah kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 313 rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, sudah dosanya Rasulullah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang pada aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT belagu. Hahaha, kena lagi dia. Ada di sini Bu RT, bukan RT sini, no, sono di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita pangkat baru kaya dikit belagu, mentang-mentang kaya, jalan dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bayang disombongin, pangkat, jabatan, harta, titipan, bener Bu? Nabi pangkatnya tinggi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru bintang 2, bintang 3, bintang 5, pret. Nakut-nakutin rakyat mulu. Wah, bener Bu? Capek kita. Bener? Bener kan? Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Yang tadinya kan Fir'aun biasa doang bang, raja biasa tadinya Fir'aun mah. Fir'aun tadinya mah raja biasa. Raja biasa dia masih turun gorong-gorong. Raja biasa tadinya raja biasa. Tadinya raja biasa. Fir'aun, gue ngomongin Fir'aun nih, gue ngomongin Fir'aun. Fir'aun mah tadinya raja biasa, biasa dia karena pengikutnya, wah bagus bapak, keren, pokoknya bapak, nggak ada lagi yang hebat dari bapak. Udah pak, mau hebat pak. Akhirnya dia mangkak, hidungnya megar, akhirnya merasa mau jadi Tuhan. Aku Tuhan langsung, dia proklamasi langsung, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wah, nyombong, ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Semuanya dibawa kekuasaan dia. Pokoknya anak, mantu, cucu, semua keluarga gua ajak semuanya. Ayo, ayo. Fir'aun. Orang lagi pada kesusahan di jalan-jalan pakai privat jet, sial diangkalan buat najong banget. Saya nggak ngomongin orang ya, orang saya kagak nyebut nama, enggak ya, lo jadi viralin. Saya mah nggak nyebut nama, enggak. Saya ngomongin Fir'aun. Fir'aun tadinya manusia biasa, raja biasa, dia mah, udah begitu kan. Ini ceramah kalau lapar emang begini po. Siapaan aja gue sebut. Iya, ntar diviralin lagi nih ya. Wah, demen banget sih. Yang salah bukan saya lah, yang viralin yang salah. Jangan sombong, apa yang mau disombongin, bener Bu? Lahir ke dunia bang kita nggak bawa apa-apa, apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa, kita kagak nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, telanjang nggak bawa apa-apa, maka disindir.
Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Jangan mentang-mentang kuasa. Lu ngapa sih Pok? Gue nyanyi tahu aja. Itu judulnya Setetes Air Hina. Wow, volume ke-12 soneta. Bener Bu? Ya tahu lah, orang saya ngeliat YouTube. Iyalah, biarin, antepin aja, biarin. Nggak apa-apa, biarin, antepin aja. Saya mah objektif aja Bu. Kalau emang yang keluar Bang dari bol ayam telur, saya ambil. Kalau yang keluar dari bolnya presiden, kalau kuning saya minggir lah. Bener kan? Objektif. Biarin, ya enggak ada yang pada ngeklaim begitu kan. Wah, si Tile emang katanya dia paling akrab sama Raja Dangdut, tuh dia pasti ngikutin ke sono dia. Si Tile, wah pasti ngikutin ke sono. Enggak juga, salah. Kalau begitu silakan, saya enggak benci beliau. Itu mah udah prinsip beliau. Lah bicara prinsip, Tile lain lagi. Tetap Tile cinta Bib sama Habib. Gua jatuh nih. Lah iya lah, jangan pakai ngeklaim begitu dong. Nih video saya nih diviralin begini nih, banyak yang pada telepon saya, Tile lu kok ngikutin dia ya? Lah ngapa emang? Lah jangan begitulah. Enggak, kata saya banyak lah. Saya punya prinsip, beliau punya prinsip, ya udahlah, masing-masing prinsip. Bener Bu? Iyalah, saya mau objektif aja, saya mau objektif aja, biarin lah. Tapi kan saya kagak benci sama beliau. Enggak, saya enggak benci sama beliau. Jangan membenci, jangan membenci, jangan saling benci, jangan komen yang kagak-kagak, jangan. Kita saling menghormati, biarin, itu hak privasi beliau. Bicara prinsip, Tile dengan beliau beda prinsip, benar Bang? Iyalah, udah paham kan sampai sini? Udah, jangan pakai komen-komen di IG saya, banyak banget komen di IG saya, najong banget. Terus Nabi kagak sombong, Nabi nggak sombong. Nabi nggak sombong. Syadidul haya wa tawadu, rendah hati, alhamdulillah. Dikatain, dibully, dinyinyirin, kagak marah Nabi. Pernah satu hari Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Lagi berdua bareng Bang, lagi asik-asik jalan. Ada orang kafir lemes banget mulutnya. Orang kafir mulutnya comel banget. Beri salam sama Rasulullah, tapi bukan assalamu alaika, tapi assammu alaika. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain, assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Kagak Bu, Rasulullah nggak marah. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assalamu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja. Mau dikasih satu, mulangin 3. Memang udah dari sononya. Nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya enggak marah. Dikatain, dihina, dibully, enggak pernah marah. Luar biasa. Syadidul haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah.
wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi enggak pernah benci sama yang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Tuh sayang banget sama orang miskin. Nabi sampai berdoa, Nabi apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurna fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan kami orang miskin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kumpulin barang di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah apa baca doa begitu? Empok. Ya kita mah kagak pakai doa begitu bang. Memang udah turunan susah. Udah turunan engkong miskin, bapak miskin, dah jatuh di anak keblangsak pisan. Pakai berdoa begitu, ya Allah miskinkan saya. Bang keblangsak pisan begitu. Iya, tapi jangan macam-macam sama orang miskin. Bener bu? Iya, orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau orang kaya pelit-pelit, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke habis. Sedekahin buat orang miskin. Ada orang kaya ntar duitnya banyak, pelit, medit, ntar mati enggak, hidup enggak, duitnya habis sama dokter semua. Jadi kembang balai, di atas balai aja begini, nangkrak. Makan disuapin, cebok dicebokin. Pagi-pagi anaknya keluarin pakai kursi roda, didorong, dijemur. 8:30 masukin lagi, jam 7:30 besok dijemur lagi, 7:30 masukin. Iya. Akhirnya anaknya 7:30 jemur, lupa ngangkat. Dia kayak akan main game. Wah, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak kau belum keangkat. Bapaknya kering. Jangan pelit sama orang miskin. Kadang-kadang pemerintah juga salah ngomong bahasanya. Ini ada raskin, raskin. Ya Allah, ini penghinaan buat kita, bang. Bu, raskin, raskin kan beras miskin. Beras buat orang miskin. Harus ngasih beras aja udah. Nih sumbangan beras ibu bapak. Tuh, jangan pakai ngomong raskin. Istilah dari mana itu raskin? Saya kecewa, saya kesel, saya marah itu. Lah, saya kan bukan orang miskin. Jujur aja, Pok. Bang, ya, saya bukan turunan orang miskin. Fakir. Wah, kalau miskin masih mendingan. Iya, kalau fakir udah keblangsak pisan. Ya Allah, luar biasa. Orang mah ngasih aja beras nih, beras bu sumbangan. Udah jangan pakai raskin. Orang kaya makan raskin, enak banget kita. Orang kaya beda dong berasnya, harusnya raskai. Jangan raskin. Makanya Nabi demen sama orang miskin tuh, sayang, cinta, duduk bareng sama orang miskin, nengokin yang orang miskin sakit, yang kafir aja, yang ngatain Nabi, ngeludahin Nabi, ditengokin sama dia lagi sakit, apalagi yang miskin. Makanya nengokin orang sakit sunnah, sunnah po, tengokin tetangga lagi sakit, man bawa tentengan, datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ya tanya, apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah, lu kok pakai diimpus? Ya bisa lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Nabi demen sama orang susah. Apalagi kemuliaan akhlaknya. Baca lagi di Rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah, beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang po, ngiringin tuh. Di belakang ngiringin, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nah nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Hai itu. Lah Nabi kalau jalan bareng ngiringin nenek-nenek di belakang tuh. Khawatir bang kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nabi adab akhlaknya luar biasa, kemuliaan akhlaknya. Maka kelar maulid, ayo kemuliaan akhlak kita rubah. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Perbaiki ibadah. Yang belum doyan ngaji, ngaji. Alhamdulillah.
Bersyukur di sini ada pengajian, ada yayasan Al Hidayah, SMP, SMA, SMK di Ponorogo. No, ini sekalian promo nggak ngapa-ngapa kan? Iya beda ini promo. Ini endorse, langsung endorse. Silakan ya yang mau masukin anak sekolah SMP, SMA, SMK silakan di sini. Semua siswa yang ada di sini gratis, kagak bayaran. Loh, yang bayar emak bapaknya. Bukan begitu ketua yayasan? Wow, semua siswa yang ada di sekolah sini kagak bayar, gratis. Yang bayar emak bapaknya. Masa bocah belajar juga bayar juga? Kesian po anak kita. Ayo anak kita siapin generasi yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar terakhir satu, mampuis. Ngeri po. Pergaulan anak kita di sini diberikan ilmu pendidikan umum, ada agamanya, luar biasa, mantep udah pokoknya. Namanya di Ponorogo ketahuan, di Ponorogo kan pahlawan ya, luar biasa udah pokoknya. Pokoknya kita yang belum doyan ngaji, bapak-bapak, emak-emak yang belum doyan ngaji, abis mulai ngajinya rajin udah. Mau ngapain lagi, udah tua. Umur pendek po orang sekarang, nggak banyak. Nabi sendiri yang bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 doang, tuh segitu doang, dikit umurnya. Maka umatnya rata-rata segitu. Maka Rasulullah sampai bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Tuh, apalagi kalau nyontoh Nabi 63 doang. Makanya yang hari ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, membuat aja udah. Lah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Masya Allah, kapan lagi kita udah ibadah deketin diri sama Allah. Kita kumpul di pengajian biar dapat ilmu. Ibadah jadi benar kalau ada ilmunya. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji, rasanya repot banget Pak Ustadz. Ngomongin repot sama juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya bang? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kapan mau ngajinya kalau ngomong repot? Semua juga repot, apalagi udah tua. Sayangan sama cucu daripada sama anak. Neneknya begitu, cucu gue mana ya, gue kangen banget. Neneknya mah kalau udah tua begitu, sayangan sama cucu daripada sama anak. Buktinya tuh film Sidul, Ngkong Tile sayangnya masih Atun doang sama Sidul. Si Mandra kan anaknya itu, kagak disayang Mandra. Coba dapo, bener kan ya? Si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor, lah si Mandra di celana 50.000 nggak dibeliin. Bener anak kasih Mandra, makanya Mandra kesel banget, biarin, jangan ada dipisahin, jangan ada yang pisahin. Ada yang gue makan nih katanya, tuh si Mandra begitu, biarin. Kalau ketahuan begini jangan diberanakin gua, balikin ke asal usulnya. Begitu kata dia. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Mandra tuh. Lah lo kagak cayaan kok. Nonton film Dul. Ngkong Tile sayangnya tuh sama cucunya dia apalagi udah tua mau ngaji, ngapain lagi? Pak Ustadz, saya pengen ngaji entar nungguin tua-tuaan. Lah. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Bener dah bang. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Umur semakin panjang, dikurangin tuh nikmat. Kuping rada budek, mata kurang awas. Ngaji sama guru usah aja setengah mati ngajarin. Innahu kana tawwaba. Ayo nih baca. Innahu kawat tembaga. Nah, kuping rada budek. Maafin ya Bib ya. Bib, maafin Bib ya. Ya ngibur emak-emak Bib. Emak-emak kan di rumah udah capek Bib. Udah stres dia mikirin lagi nggak pulang-pulang. Ya kan mikirin uang belanja. Untung datang kemari dia bisa tawa-tawa girang po. Yang orang yang kagak mau tawa cuma dua. Yang satu utangnya banyak. Yang satu sakit tuh orang. Diem aja, orang-orang pada tahu aja diem aja. Kagak tahu aja mikirin lakinya kagak pulang-pulang. Ya Allah, lakinya udah hitam pakai didoain. Ya Allah, putihkan suami saya. Wah, antepin po, udah hitam mak. Nggak apa-apa hitam, yang penting keras. Keras kemauannya. Pikiran sana.
Ngibur emak-emak bib, apa-apa. Emak-emak paling capek emang dia. Tapi emak-emak paling capek, pengajian paling banyak. Paling getol emak-emak. Survei membuktikan di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Jangan dilawan bang, jangan, antepin aja. Pokoknya perempuan mah jangan dilawan. Laki kagak ada benernya, salah mulu. Bener bang, serba salah kita jadi laki. Coba abang rasain dah, di rumah mulu kita ngomel bini. Keluar apa? Di rumah mulu, ngayap pe kemana sono? Nyari duit kayak tuh perempuan. Kita udah keluar nih, ada aja dikata, kagak pulang-pulang, keluar mulu. Bini tuh begitu bang. Kita keluar makan sama temen lagi enak-enak, kita posting nih, kita pasang status, dia komentar, la ilaha illallah, kagak ngajak-ngajak makan, kagak ngajak-ngajak. Emak-emak begitu, enggak ngajak-ngajak makan enak, enggak ngajak-ngajak. Makanya besok bang, kalau pengen masuk surga, biarin dia berangkat duluan. Kalau kita berangkat duluan, takut aja komen, kagak ngajak-ngajak, kagak ngajak-ngajak. Ya Allah. Ayo ngaji udah, ikutin guru kita. Usah aja kita bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Bosan nggak bisa baca kitab saya, bawa aja, orang suruh bawa. Guru kebet, kita kebet po, ikutin. Guru tutup. Temen nyolek, cing halaman berapa ini? Boleh kebet doang ini. Begitu doang tuh ngaji tuh. Udah pahalanya udah gede banget kok. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Terawih aja niat jadwal imam, apalagi yang 1000. Dicatat pahalanya gede. Dosa kita dirontogin ngaji begini. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Bener cing. Nah, dosa-dosa kita yang kecil banyak bang, dirontogin nih kita ngaji begini. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga ada. Semua kita pendosa, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak. Bener po. Ada yang kagak punya dosa di sini. Ayo maju ke panggung. Nunjuk, ayo. Semua kita pendosa, termasuk yang ngomong. Nah, mana nih bang? Termasuk yang jalan, sama punya dosa juga. No, dia bawa snack sampai 3 biji. Ya. Lapar gua katanya. Ini lama baca ceramah nih kagak doa-doa katanya. Biar gua makan snack di belakang namanya. Tenang aja bang, tadi juga doa. Habis ini langsung doa, ya doa makan langsung. Ya Allah, semua kita pendosa, termasuk yang ngomong nih sama. Saya tukang ngomong, dosanya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin gak apa-apa kok, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, dengan kita ngaji yang kecil-kecil dirontogin dosa kita. Dosa sama orang tua, saudara, apalagi melaki po. Sabar kabar kuda. Nih, jangan belaga-belaga budek. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada tuh perempuan begitu. Bukan di sini, bukan. Ada kali 5 meter jauhnya dari sini. Ya Allah. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Ini perempuan bagaimana ya bini ya? Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Lempo aja yang melek lihat jam. Pakai nyuruh laki lagi merem disuruh lihat jam. Salah aja. Salah mulu emang. Tiba gara-gara kurang uang belanja, ada kejadian kemarin tuh. Saya dikirimin di grup WA po. Bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya pakai martel, pakai bocor. Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Kan parah itu. Makanya bang, abang yang sering ngasih belanja kurang nih, tidur pakai helm. Ini saya saranin. Bener ini mah po, bang. Hati-hati kalau bini kita khilaf. Paling anak kita nanya, mak, bapak ngapa sih tidur pakai helm? Dia lagi ngimpi nge-grab kali ya. Tawa aja udah bib, tawa. Abi gedeg buat abi nggak, gedeg jangan gedeg bib.
Emang begini lakonnya. Ya Habib begini, maafin Bib ya, ya Allah kita kagak enak banget sebenarnya ceramah ini ada Habib. Ya Habib kan enak, kita lagi dengerin. Ya biar. Ayo Bu ngaji. Akhlak kita perbaiki sama Allah dengan cara apa? Ibadah biar bener, ada ilmunya. Duduk di pengajian udah, ngaji udah, enggak ada lagi udah ngaji. Jangan mentang-mentang pejabat kagak mau ngaji. Baru tiba jadi RT kagak ngaji, kan malu. Tadi mah sebelum jadi RT rajin ngaji, pas udah jadi RT kagak ngaji. Dah ngaji teh. Kalau jabatan ditaruh di dalam hati po, ya udah bakal sombong. Wah orang kampung sini mak semuanya kekuasaan di bawah telapak kaki gua. Gede amat lo kakinya. Ya Allah, Masya Allah. Ayo kita sama-sama bareng duduk istiqomah, kumpul di pengajian, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Insya Allah kelar maulid kita semakin cinta terhadap Rasulullah, cinta ajaran anjuran Rasulullah, praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dah udah lapar saya juga ya po. Intinya besok masuk saya kan PNS, besok ngajar pagi.